bersama. Sebelum masuk ke segmen pertanyaan, mari kita tanya-tanya dulu background beliau. Selain yang tadi saya ucapkan, kita ngobrol bareng bagaimanakah seorang Mas Agung Brilianto. Silakan Mas. Ya, terima kasih. Selamat siang Mas. Selamat siang, baik. Kalau boleh tahu, Zami Snack ini sudah berapa lama? Ini masih baru, Mbak. Jadi ini masih jalan sekitar 3 bulanan. Wah, masih baru ya? Masih baru. Untuk kategori snack sudah sampai mana aja penjualannya? Sementara ini masih di area Trawas, Pandaan, sama Pasuruan Kota. Pasuruan Kota. Area Trawas, Pandaan, dan Pasuruan Kota. Bisa juga nanti area Surabaya ya selanjutnya, karena kita ada di Surabaya. Kemudian yang menarik perhatian saya adalah beliau mempunyai studio. Waduh, studio 7 Trawas dan juga punya cafe. Kalau boleh tahu background studio 7 Trawas ini studio yang bagaimana sih Mas? Monggo silakan diceritakan. Ya, awalnya studio kita itu adalah studio dokumentasi. Jadi ada foto, video, kemudian ini berkembang menjadi studio musik juga. Waduh. Jadi kita sudah terdaftar di WAMI. WAMI, kalau boleh tahu WAMI apa? Wahana Musik Indonesia. Wahana Musik Indonesia, oke? Jadi kita sudah punya label, bisa menerbitkan lagu. Lagu. Ya, seperti itu. Kategori lagu apa itu Mas? Untuk pendatang campur, baru. kita. Campur ya. Untuk pendatang baru di luar sana yang mau menyumbangkan suaranya atau menjadi seorang selebgram mungkin atau penyanyi baru, yang coveran atau bagaimana nih Mas? Oh enggak, kita bikin sendiri kan. Jadi menciptakan sendiri. Menciptakan sendiri ya. Jadi sudah legalitasnya sah untuk para pendatang baru ya pastinya. Sementara ini untuk sebelum kita ngomong ke snack, kita ngomongin soal Studio 7 Trawas. Kalau selama ini kliennya Mas Agung ini dari mana sih? Untuk penyanyi-penyanyi lokal kah atau kebetulan kita sudah punya penyanyi dari Malang, Pasuruan Kota, sama Sidoarjo, dan yang paling banyak di Trawas, area Trawas. Area Trawas ya. Genre apa Mas genrenya? Genrenya sementara masih pop rock. Pop rock. Genre tapi tidak menutup kemungkinan semua genre ya? Iya, betul. Tidak menutup tergantung pesanan. Pesanan. Misalnya mereka ingin minta genre di dangdut, di keroncong. Kalau mereka nggak bisa bikin lagunya, kita bantu untuk menciptakan. Monggo silahkan yang ada di Trawas sekitarnya, Pandaan sekitarnya, tapi boleh juga di luar Trawas dan juga di luar Pandaan yang mau jadi penyanyi, yang punya bakat penyanyi langsung aja datang ke Studio 7 Trawas ya Mas. Ya, nah, betul. kalau boleh tahu sampai rate harga berapa sih Mas untuk jasa ini? Start kita di harga 2.500.000. 2.500.000 sudah punya lagu? Itu udah dibikinkan lagu. Waduh. Kemudian udah rekaman juga. Terus untuk lagunya juga, untuk musiknya terbikinkan sama video klip. Waduh, 2,5 juta ya Mas? Start 2 juta. Start 2,5 juta di luar video ya pastinya ya? Sudah video. Kalau untuk sementara ini banyakan genre cowok apa cewek nih Mas yang merapat ke studio? Masih seimbang. Seimbang. Masih seimbang. Dan kategori usia banyakan yang merapat juga? Usia kita malah merambah yang usia SMP kelas 3, kelas 2 gitu. Malahan? Iya. Berarti yang memang dia berbakat ya? Iya. Oh, yang punya merasa bakat, punya suara emas langsung aja sumbangkan ke Studio 7 Trawas ya Mas. Tapi misalnya kalau ada yang boleh cover lagu, boleh nggak sih? Kita nggak berani Pak. Nggak berani ya? Soalnya ada undang-undang untuk cover lagu kan udah. Ya, ada undang-undang. Itulah. Ya. Jadi, karena itu kita membangkitkan kreativitas teman-teman kita biar bisa menciptakan sesuatu yang bisa dinikmati banyak orang. Berarti ini yang ngarang lagu siapa Mas? Sementara kita ada 3 sih. Dari Alzen Project sama HD Akustik itu ada Mas Heru, sama di Alzen Project ada Alan sama Seni dari Sidoarjo. Ya. Sidoarjo berarti ada bibit-bibit luar biasa berarti ya sekarang di Sidoarjo ya. Banyak banget. Banyak banget malahan ya sebenarnya. Lanjut ke musik nih, ngomongin musik sampai akhirnya punya kafe. Langsung sudah kafenya. Kafenya masih 2 tahun ini. Ya, kategori 2 tahun menurut saya bukan waktu yang sebentar atau barusan kemarin, tapi upside down-nya sudah pasti ada ya, naik turunnya sudah mulai kerasa ya, apalagi pandemi seperti ini. Kalau untuk kafenya, modelnya bagaimana nih?
model milenial kah atau bagaimana Mas? Kita lebih ke apa ya, natural, ke hutan. Juga banyak tumbuh-tumbuhan sama kebetulan kafe kita itu view-nya persis di tengah Gunung Penanggungan. Waduh. Jadi menghadap ke Gunung Penanggungan, persis tengah-tengah. Yang dijual view-nya berarti, tentunya juga menunya sih Iya. ya. Menunya pasti enak nih. Kalau boleh tahu yang dijual sunset-nya atau sunrise-nya atau bagaimana? Sunrise. Sunrise malah. Sorry, sunset. Oh sunset, yang dijual adalah sunsetnya. Iya, Jadi betul. pasti kalau boleh tahu di kedai Picu range harganya Kita mulai harga 8.000 sampai 25.000 aja. nongkrong murah sambil lihat sunset ya. Ya. Bisa bawa teman-teman, bisa bawa siapapun untuk ke situ, monggo asalkan jangan bawa istrinya tetangga kali ya. Kalau boleh tahu ada konsep apa di sini Mas selain jual sunset di situ Mas? Untuk kedainya? Minuman, kita minuman juga ada minuman khas kita sendiri namanya Picu. Wah, Picu. Ya, Picu tadi itu namanya kopi susu. Kopi susu. Oh, sebenarnya kopi susu Iya. sebenarnya. Jadi plesetkan jadi Picu. Iya, betul. Apakah ada program lain yang di sana kafe biar beda sama yang lain di kafe di Trawas Mas? Rencana ini mau ada apa ya? Semacam kita bikin paket untuk grup. Jadi makan siangnya di situ. Nanti kebetulan di bawah di kampung saya itu di dekat kafe itu ada tempat wisata baru. Apa itu Mas? Namanya Sumber Gempong. Aduh, nanti kita tanya-tanya Sumber Gempong itu apa ya. Karena kita orang Surabaya kurang paham nih bagaimana Trawas dan sekitarnya. Ya, ini salah satu segmen yang luar biasa karena kita bisa mengenal daerah lain secara tidak langsung. Inilah. Nah, itu destinasi yang seperti apa Mas? Jadi Sumber Gempong itu wisata sawah. Aduh, sawah ya Di situ dijual. memang sawah, cuman dibiarkan natural ya sawah gitu. Nanti ada di sawahnya itu ada gubuk-gubuk. Nah, jadi kita bisa makan di gubuk-gubuk situ. Wah. Terus ada kolam renangnya, Waduh. ada ikan terapi, Oke. pemancingan. Langsung aja nggak usah pakai segmen, kita langsung sana sekarang. Berarti selain menjual view yang sunset dan juga makanan yang murah pasti lezat, apalagi kita jual Masnya jual kerjasama dengan warga lokal ya. Iya. Berarti secara tidak langsung membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain. Wah, UKM yang sukses aja sepertinya. Akhirnya Mas merambah ke snack. Iya. Kok akhirnya? Kenapa? Kebetulan ada teman. Hmm. Kebetulan teman saya itu ada di Zaman sekarang. Nah, dia ingin punya usaha, cuman berhubung karena ada corona ini tidak bisa pulang ke Indonesia. Gitu ya? Jadi dia yang memodali, saya menjalankan. Oh, atau ini nantinya ada progres ke Yaman? Insya Allah ini bulan depan kalau nggak salah itu udah dikirim ke sana. Kirim ke sana menunggu perizinan ya Mas ya pastinya. Waduh, secara langsung sudah ada wacana untuk ekspor. Ya, seperti Secara itu. nggak langsung, walaupun mungkin dipandang sebelah mata hanya camilan ya. Ya. Tapi kalau progres ekspor nih Mas, untuk kategori homemade atau bikinan rumahan UKM, tidak meng-underestimatekan UKM ya, bisa sampai berapa biji Mas? Berapa Nah, puluh? ini kita masih menganalisa Mbak. Jadi untuk kayak perizinannya keluar atau apa kita masih makanya butuh waktu sekitar 1 bulanan itu Ya, baru. Dinas. Nah, itu. Hai, apa kabar pemerintah? Tolong dimudahkan dari segi perizinan dan juga teman-teman UKM ini untuk mengekspor ya. Ya. Karena beliau ini mengekspor sendiri loh, luar biasa. Kalau boleh tahu harga range-nya dari berapa sampai berapa Mas camilan? Nah, kalau untuk yang kentang ini 15.000. Cuman kita pakai kentang murni Mbak ya. Jadi Oke. nggak ada campuran tepung, terigu atau apa gitu. Jadi benar-benar dari kentang diolah ya. dipotongin, Heeh. jadi murni kentang. Oke, itu 15.000 yang kecil? Kalau ini mede, kacang mede. Oh, Ini kacang juga, mede, beda lagi. Kacang mede di kisaran harga 12.000. 12.000 ya, berarti kacang mede juga sendiri. Maksudnya? Produksi sendiri Iya, maksudnya. Sama ya, homemade sendiri ya. Iya. Bukan repackage yang Bukan. dari satu produk. Bikin sendiri. Bikin sendiri. Bukan bikin kacang medenya loh Mbak. Bukan. Nggak bisa. Ya, itu urusan sih nggak urut. Kalau untuk kentangnya ngambil dari mana bahan bakunya? Mas? Nah, kebetulan mertua kan ada sawah Mbak. Oh. Itu kita tanamin kentang. Iya. Kemarin cuman kita sampai kehabisan stok, kita ambil ke Tosari. Oh, saking banyaknya pesanan sampai kehabisan stok. Di sini memberdayakan keluarga juga berarti.
warga dan masyarakat sekitar. Keluarga dan masyarakat Kita sekitar. ngambil teman-teman pemuda dari Karang Taruna. Waduh, keren. Sekitar 10 orang yang produksi. Produksi sampai 10 orang karyawannya ya, berarti karyawan lokal. Tapi Mas Agung tetap turun untuk segi quality control pastinya Iya, dong. pasti. Dari pemilihan bahan baku sampai pengolahan sampai packaging semua sendiri ya. Iya. Ya, luar biasa banget, berarti standar kualitasnya terjamin, betul ya? Insya Allah seperti itu. Insya Allah seperti itu, dan juga bahan-bahan bakunya juga dari mertuanya, informasinya begitu ya. Semoga nanti kalau ekspor ada perhatian dari pemerintah biar lebih enak lagi Mas nanti. Iya, betul. Biar lebih ada jalannya lagi, baik segi perizinan maupun dari segi jalannya atau rule-nya. Waduh. Udah ngomongin Studio 7, sudah ngomongin kedai picu kafenya, sudah ngomongin snacknya. Ada ke depan lagi apa Mas yang mau dituju nih selain inovasi-inovasi ini? Wah, kita langsung cepet banget ya ngomongnya. Rencana apa ya? Mungkin mengembangkan yang kedai picunya aja. Kedai picunya Ya. ya, lebih ke kedai picunya. Menjual sunset, menjual wahana wisata lokal yang bisa diangkat kan ya. Tadi ada Instagramnya kan Mas ya? Ada. Nah, nanti aja. Karena kita akan kembali setelah tayangan berikut ini, setelah iklan berikut ini, segmen kedua kita akan bahas bagaimana kedai picu, Studio 7 Trawas, dan Zami Spicy Next. Jangan kemana-mana, AMTV. Masih bersama saya Ika di acara Junjung UKM AMTV, masih bersama juga Mas Agung dengan segala usahanya, mulai dari Zami Spicy Snack, kemudian ada Studio 7 Trawas menciptakan talent baru dengan berbagai macam genre, menerima lagu ya Mas ya. 2,5 juta rate yang murah untuk bisa jadi pendatang baru di dunia musik. Dan yang paling mengulik saya adalah sebelum kita masuk ke kedai picu, saya pengen mengulik-ulik kedai picu dengan segala macam konsepnya yang berbeda dari kafe-kafe di Trawas pada umumnya adalah permodalan. Mas, kalau udah ngomongin UKM kita ngomongin modal. Kalau boleh tahu modal dari mana sih Mas? Untuk Zami Snack selain dari teman ya, yang sebelum-sebelumnya modalnya dari mana? Dari sendiri. Gimana ya? Ya, jangan sampai tetangga ikut. Iya. Gimana? Kalau dari sendiri itu apakah sudah bekerja sama dengan Bangka atau selain dengan teman ya tadi ya? Untuk selama ini tidak, Mbak. Tidak ya. Jadi kita modal seadanya, yaitu yang kita kelola. Oke. Jadi selain memperdayakan teman dan juga sistem kepercayaan ke teman, beliau mendapatkan rezeki yang luar biasa, kepercayaan, modal sendiri juga yang akhirnya terjun langsung ke Studio 7 Trawas, ke kedai picu, juga larinya ke Zami Spicy Snack. Kita ngomongin lagi ke soal kedai picu. Mas, kedai picu selain konsep yang menarik mulai jualan sunset, kemudian jualan makanan yang pastinya enak dan murah untuk kategori kita kantong-kantong yang bertebaran lagi zaman seperti ini. Nah, apa sih konsep lagi yang mengulik dari kedai picu Mas yang lebih beda? Di sini kita lebih cenderung ke rasa, Mbak. Ya. Jadi untuk minuman sama makanannya kita bener jual di harga yang murah, cuma rasa tetap bintang 5. Kualitas tetap terjaga. Ada beberapa minuman yang nggak ada di tempat lain, ya kayak picu tadi, Oke. kemudian wine cafe. Wah, apa itu Mas? Cafe itu jadi kita bikin dari kopi, dari biji kopi kita fermentasi, rasanya seperti wine, cuman nggak ada alkoholnya. Harusnya dibawa sekarang. Harusnya dibawa Iya. sekarang. Itu yang membuat beda di kafe-kafe yang lain Iya, ya. benar. Karena menurut informasi di daerah Trawas dan sekitarnya itu bertebaran kafe-kafe ya Mas ya. Yes. Yang dengan berbeda konsep dan merupakan kedai picu ini bisa berbeda dengan yang lain karena rasa dari menu-menunya, betul ya? Betul, sama harganya yang murah. Harganya yang murah, kualitasnya yang terjaga. Ada lagi nggak Mas konsep dari kedai picu yang bisa menarik dari teman-teman di luar sana? Kita
Oke, itu tadi konsepnya kita kembali ke alam. Jadi di sana banyak tumbuhan yang lagi booming sekarang. Kemudian kayak pilar-pilarnya kita pakai kayu. Ada di Instagram mungkin? Ada. Instagram, kita ngomongin soal e-commerce sekarang. Iya. Monggo silakan ke teman-teman di luar sana, mulai dari Facebooknya, Instagramnya, dan nomor teleponnya bisa dihubungi. Silakan Mas. Iya. Instagramnya Picu Kedai, Picu Kedai. Picu ya. Picu. Mungkin dari seginya apa tuh? PIECU. Oh, PICU. PIECU. Facebooknya ada? Facebooknya belum ada. Oke, masih jual di Instagram ya Mas ya? Di Instagram. Ya, oke. Jual view juga jual menu. Ini kalau misalnya begini Mas, tiba-tiba ada klien yang tadi kita ngomongin makan ya, paket makan yang secara di kafe belum tentu ada tuh paket makan berat, pasti makannya kan ringan-ringan. Tiba-tiba ada klien yang wedding di situ gimana Mas? Kira-kira ngatasi gak? Untuk wedding tempatnya nggak ngatasi. Belum pernah ada. Ini kalau klien wedding ada untuk arisan. Itu malah dari Sidoarjo, dari ibu-ibu perias Sidoarjo. Waduh. Kemudian ada guru dari SMA Muhammadiyah kalau nggak salah. Oh, berarti bisa juga untuk catering ya? Ya, catering yang terlalu besar ya? Makanan berat kita juga ada Mbak. Oke. Mulai dari iga bakar, rawon, terus lagi ya bakso. Memperdayakan sekeliling juga atau masak sendiri? Oh, kalau untuk makanan ya. Kita masak sendiri. Untuk karyawan, untuk waitress sama yang kokinya kita sekeliling. Luar biasa sekali. Berarti Cafe Picu punya inisiatif adalah memberdayakan lingkungan sekitar. Juga teman-teman Karang Taruna biar mereka tidak hanya bergerak seperti biasa tapi bergerak di dunia UKM juga. Luar biasa sekali. Sekarang kalau boleh tahu Mas, selain online ya, strategi marketing apa sih yang dipunya untuk jenengan dari 3 hal bisnis jenengan itu? Ya, memang kebanyakan kita main di online, 70% online. Kayak untuk yang rekaman musik tadi, kita menggandeng sama EO yang untuk lomba-lomba. Jadi kita di Malang ada beberapa teman EO yang biasa mengadakan lomba menyanyi, lomba fashion show. Nah, kita kerjasama sama mereka. Untuk Studio 7 ya, Studio 7. Jadi menggandeng pengusaha lokal juga untuk biar bisa lebih bagus lagi dari Studio 7 Trawasnya. Kalau untuk dari segi Kedai Picu, Kedai Picu kita juga ada kerjasama dengan travel yang ada di Sidoarjo, Surabaya, Malang juga. Jadi kita kalau ada grup-grup kecil yang membutuhkan makan yang enak dan murah, mereka biasanya yang membawa mereka. Iya, tentunya spot foto juga mereka butuh. Pasti. Ya, sekarang generasi sekarang itu sebenarnya yang penting foto untuk kebutuhan Instastory dan juga story WA. Kalau untuk Zalmi Spicy Snack, usaha yang baru saja muncul, ini strategi marketing ke depan selain ekspor, Mas? Sementara ini kita masih masuk ke toko-toko dulu, masuk ke toko-toko kecil, kemudian ke supermarket kita masih mengajukan. Mungkin ke Harumat juga bisa ya? Oh iya, bisa ke Harumat ya, bisa. Boleh. Ke Harumat nanti nextnya ya, kita ngomongin ya. Dan apakah ada keinginan besar dari seorang Mas Agung untuk Zalmi Spicy Snack ini? Ingin saya sih cuma untuk gimana ya? Jadi di kampus saya itu banyak pemuda yang belum terjaga. Saya ingin merangkul mereka, kemudian bisa membesarkan Zalmi Snack ini, dan misalnya kayak bahan baku juga kita ngambil ke petani-petani setempat. Berarti saling berhubungan antara mereka, saling berkesinambungan ya. Kalau bahasa UKM-nya saling bersinergi antara satu sama lain. Jadi tidak hanya ngadeg dewe di situ, berjuang sendiri di situ, tapi dengan teman-teman di sekitar. Luar biasa loh Mas. Kalau untuk strategi membangun branding produknya nih, biar orang-orang tahu Zalmi Spicy Snack ini seperti apa? Sementara ini kita di online dulu Mbak. Sementara karena masih baru ya, masih baru, sudah kita mau sponsor di mana-mana, dananya masih belum ada. Halo sponsor, investor ya. Kita main di online. Kita akan mengupas tuntas lagi bagaimana Mas Agung dan juga ketiga bisnisnya, bagaimana beliau survive di zaman era pandemi seperti ini, tapi setelah tayangan berikut ini. Junjung UKM TV.
Sama saya Ika dan juga Mas Agung di acara Junjung UKM AMTV. Ngomongin soal pandemi, secara Mas Agung ini punya 3 bisnis yang luar biasa. Mulai dari Studio 7 Trawas, kemudian Kedai Picu dan juga usaha yang baru ada Zami Spicy Snack. Ngomongin corona nih Mas, pandemi. Ya, Efeknya sampai mana Mas untuk Mas Agung? sampai sana juga Mbak. Sampai Trawas ya? Jangan sampai Mas Agung. Sampai Trawas. Efeknya gimana? Ini ada cerita yang untuk studio musiknya. Iya. Jadi waktu pandemi itu ada teman-teman banyak main ke Kedai Picu, karena mereka nggak dapat pesan lagi, biasanya ngamen di hotel. Hotel dan kafe-kafe, hubung hotel dan kafe-kafe udah nggak boleh terima tamu waktu itu, akhirnya mereka nganggur bahwa mereka saya kumpulkan di situ, saya bikin, ayo yang bisa bikin lagu, bikin. Dari situlah terbentuk yang untuk studio musik lagi. Oh, sebenarnya awalnya karena pandemi malah beneran ya? Tidak sengaja, tapi pandemi membawa berkah. Saya mau ngomong gitu udah ngomong duluan beliaunya. Pandemi membawa berkah loh. Jangan sampai hanya sebagai negatif saja berarti pandemi ya. Harusnya tetap survive, tetap positif ini. Kalau ngomongin lagi ke pandemi, Kedai Picu sampai seberapa efeknya untuk khususnya di Kedai Kemarin Picu? sih enggak, kalau di daerah saya cuma ada batasan waktu aja. Hanya jam batasan. 8 tutup waktu itu yang waktu pertama kali. PPKM ya. Iya. Dan enggak begitu. Yang ngefek sih cuma enggak, penurunannya cuma 30%. Oh ya? Wah, tapi tetap prokes ya? Tetap Ya, prokes tetap wajib dong. masuk cuci tangan dan lain-lain. Ada semuanya ya di Cafe Picu ya. Jadi jangan khawatir, untuk prokes masih aman. Kategori kafenya banyak, kafe di situ juga kafe apalagi Kedai Picu sangat memperhatikan prokes. Kalau ngomongin lagi soal pasang surut, sudah 2 tahun Kedai Picu pastinya sudah mulai roller coaster. Pernah nggak Mas di titik yang aduh jenuh, bosen, udah nggak tahu deh mau gimana lagi? Pernah nggak? Selama ini masih belum pernah dan jangan pernah. Jangan pernah ya. Jangan pernah. Tetap terus positif berarti Iya, ya, apapun yang terjadi. betul. Malah kemarin itu ya sempat sih kan waktu menurun. Jadi saya harus memutar otak gimana caranya naik lagi. ya secara pengusaha kuliner. Tapi malah membawa berkah akhirnya. Iya, Selama kita tetap terus positif, tetap terus berkarya, pasti akan menghasilkan hal-hal yang positif. Contohnya Mas Agung dari Kedai Picu lanjut ke Studio 7, lanjut ke Zami Spicy Snack ya. Kalau untuk ngomongin lagi selain aura positif yang ditonjolkan untuk teman-teman Karang Taruna juga akhirnya ikut, teman-teman yang main di sekitar hotel jadinya ikut untuk lebih positif lagi. Pernah nggak sih Mas dapat bantuan pembinaan dari pemerintah mungkin? belum pernah. Halo pemerintah, untuk Trawas dan sekitarnya ini yang ada yang perlu dibina. Sepertinya begitu ya, belum ada. Tapi saya juga nggak ingin dibina. Oh gitu. Bukan dibina masalah itu loh Pak. Kalau untuk keuangan insya Allah kita berusaha semaksimal mungkin. Kita harus Mungkin bisa. untuk Zami Spicy Snack-nya lebih ke situ ya. Nah itu yang perlu. harus dibina Soalnya ya. berhubungan dengan perizinan dan lain-lainnya. Nah, itu kita perlu bantuan pemerintah. Perlu dibina ya. Betul. Menyiasati pasang surutnya lebih unik sepertinya Mas Agung ini. Mulai dari beliau akhirnya menelorkan Studio 7 Trawas, kemudian akhirnya sampai merambah ke Zami Spicy Snack. Ini keluarga juga mendukung, ya kan, tetangga mendukung, apalagi nggak yang jadi ketakutan dari diri sendiri ya, harus maju terus ya Mas ya. Kalau boleh tahu lagi Mas, Kedai Picu ini letaknya di mana sih kalau teman-teman mau ke sana? Letaknya ada di Dusun Sukorami, Kelurahan Ketapan Rami, Kecamatan Trawas. Kecamatan Trawas. Atau ancer-ancernya yang paling enak kalau kita ke sana? Sebelum Hotel Vanda. Hotel Vanda ya. Sebelumnya Hotel Vanda, hotel yang terkenal yang besar. Taman Ganjaran. Sebelum Taman Ganjaran kalau dari arah? Dari arah Prigen. Dari arah Prigen. Kanan jalan. Oh, kalau dari arah Prigen belok ke kanan langsung lurus saja sebelum Taman Ganjaran ya Mas ya. Iya. Oh, itu ada Kedai Picu di situ, nongkrong di situ sambil menikmati sunset. Nah, kalau misalnya tiba-tiba ada klien yang private di situ bisa nggak Mas terima? Kalau private bisa. Kalau wedding jangan. Kalau wedding berapa besar? Wedding. Kalau untuk akad nikah. Akad nikah gitu. Bisa. Oke lah ya, karena beliau juga punya
studio yang arrange itu ya Mas ya, untuk mengatur itu ya, studio pernikahan atau video-video prewed ya Mas ya. Boleh tahu Mas, range harga berapa nih? Nah, ada bisnis lagi nih. Menyesuaikan aja. Oh, menyesuaikan. Jadi kalau untuk teman-teman yang mau nikah dengan konsep yang baru di Trawas dan sekitarnya, ada kafenya, ada konsep-konsep yang unik dari Kedai Picu, langsung aja hubungi Mas Agung, DM di Kedai Picunya, nanya-nanya sendiri, sharing-sharing boleh ya Mas? Boleh tuh. Beliau open mind kayak sepertinya ya. Nah, udah punya karyawan berapa Mas dari ini semua? Selain memberdayakan umat ya, memberdayakan umat. Ini yang untuk mananya ini karyawan? Ya, baik dari Studio 7, kemudian Kedai Picu sampai Zami Spice ini berapa ini karyawannya? Masih banyak dong. Sekitar 20 orang. Dari Zami Snack 10, kemudian Studio 7 5 orang. Dan di yang Kedai Picunya 5 juga. 20 orang. 20 orang itu bukan orangnya sedikit tuh, kategori UKM sebenarnya. Ya, memperdayakan sekelilingnya. Itu sudah membangun perputaran roda ekonomi untuk di desa dan sekitarnya ya Mas ya. Nah, ini pernah nggak Pak Lurahnya ke situ untuk nongkrong gitu mungkin? Sering Pak Lurah selalu mendukung kita. Makasih Pak Lurah. Pak Lurah terus nongkrong di Kedai Picu. Ya, karena Kedai Picu sangat memperdulikan teman-teman Karang Taruna. Saya bantu promosi ini Mas. Kalau untuk Studio 7 Trawas, kita ngomongin balik lagi ke Studio 7 Trawas selain Zami Spices Mas. Menelurkan talent-talent, menciptakan talent-talent baru di dunia permusikan. Akan merambah video klip dan film nggak akhirnya? Iya, ini kebetulan kemarin ada tempat wisata yang ngejok kita untuk bikin film pendek. Waduh, Daerah Pandaan. Kayaknya. Bisa disebutkan? Boleh silakan, boleh. Di Jande. Oke. Di mana Mas? Jande tuh daerah Pandaan, Jawi. Jajaran desa. Daerah situ untuk bikin film pendek ini progresnya terus dari Studio 7 Trawas ya? Ya alhamdulillah ada aja Mbak. Ada aja, selama kita terus positif dan mengembangkan sayap untuk membangun link lagi baru akan ada job terus ya Mas ya. Sebelum kita masuk ke film pendek dan segala macam destinasi yang akan diangkatnya, kita masuk ke tayangan iklan dulu dan masuk ke segmen terakhir berikutnya. Jangan kemana-mana, masih dengan Ika dan Mas Agung di sini di acara Jujur UKM AMTV. Masih bersama Ika di sini dan Mas Agung di acara Junjung UKM AMTV. Ngomongin soal film pendek, terakhir kita ngomongin itu sebelum iklan. Mas, film pendek yang seperti apa yang akan diangkat oleh Studio 7 Trawas? Mau silakan promosi ngomong dari sini. Yes. Tentang ya kembali lagi ke alam tadi itu. Yeah. Kita kemarin itu menunjukkan alam di sekitar Candi Jawi di daerah Pandaan. Ikon ya Pak. Dan dari situ kan ada kayak tempat wisatanya, UMKM juga ada, kemudian wisata sawah juga ada. Kita mengangkat itu semuanya ada di situ lengkap, bisa dilihat di mana Mas? YouTube channelnya ada mungkin? Ada. Studio 7 Trawas. Studio 7 Trawas. Monggo subscribe, like, ya kan? Ya, dan bunyikan loncengnya. Di situ ada bahasan apa sih Mas? Berbeda nggak sama Instagramnya? Oh beda. Oke, silakan. Instagramnya kita hanya untuk yang Kedai Picu aja. Kalau untuk di YouTube channel kita cenderung di yang Studio 7-nya. Untuk dokumentasi, pembuatan lagu, kemudian ada review hotel. Sementara hotelnya di sekitar Trawas atau? Di sekitar Trawas. Sebenarnya ini menjadi YouTube channelnya Mas Agung bisa menjadi panduan sebenarnya ya. Kalau misalnya mau nginep di sekitar Trawas, bisa langsung mencari YouTube channelnya Mas Agung, mana yang bagus, mana yang sesuai cocok untuk keluarga dan teman-teman yang di bawah. Begitu ya? Sudah cocok sebenarnya. Kalau gara-gara corona juga ya. Oh iya gitu. Waduh. Kemarin nggak ada job ready, nggak ada dokumentasi. Itu
namanya apa ya, daripada tidur aja di rumah, jalan-jalan ke hotel lah teman-teman gitu. Tapi sama pihak hotel menerima, welcome banget ya. Soalnya hotel juga butuh, waktu itu juga sepi kan Mbak. Iya, iya. Corona. Oh, itulah kalau corona dibuat kita stuck di tempat ya di tempat ya Mas ya. Tapi kalau kita tetap terus berkarya akan nemu jalan-jalan yang seperti itu. Bahkan bisa secara nggak langsung Mas Agung membantu saya orang-orang awam seperti ini untuk jadi guide yang virtual, memilih hotel dan juga villa yang bagus-bagus di Trawas ya Mas ya. Kalau boleh tahu di channel YouTube-nya Mas Agung ini hotel mana aja yang udah kerja sama Mas? Seluruh Trawas sudah masuk. Hotel seluruh Trawas, kemudian kemarin di Tretes itu juga ada beberapa di Pasuruan Kota. Sudah sampai Pasuruan Kota berarti ya? Sampai Jombang juga. Sampai Jombang? Iya. Berarti kalau saya ragu-ragu sebenarnya ya, langsung aja klik YouTube-nya Mas Agung di Studio 7 Trawas. Tujuhnya pakai angka. Langsung di subscribe aja, di like aja. Di situ ada panduan-panduan hotel, ada panduan-panduan villa juga mungkin Mas ya? Villa belum. Oh, hotel saja. Di daerah Trawas sekitarnya, Tretes, Jombang, dan Pasuruan. Ini mau kemana lagi nih setelah ini? Selain ke Jombang, selain ke hotel maksudnya. Saya enggak, tetangganya Mas ya. Selain hotel-hotel yang di situ, ada keinginan ke Surabaya, hijrah untuk mengangkat hotel di Surabaya juga menarik. Masih belum ada panggilan. Saya masih belum punya channel teman di Surabaya sih. Karena kebetulan saya bukan basicnya dari orang hotel. Banyak teman-temannya ada di hotel Trawas, Pasuruan, tersebar di sana sehingga kita bisa saling membantu lah. Saling membantu. Untuk hotel ada review tempat wisata juga ya Mas? Atau ada? Tempat wisata apa aja Mas yang di sana yang paling ikonik menurut Mas Agung? Menurut Mas Agung pribadi? Trawas. Ya, kalau menurut saya. Ya. Itu Sumber Gempong Mbak yang baru. Sumber Gempong ini ya. Sudah dikulik di YouTube-nya? Ini sudah dibahas? Masih diedit Mbak, belum selesai. Masih diedit. Masih diedit saudara-saudara. Masih baru kan, masih launching 2 bulan yang lalu. 1 bulan ya? 1 bulan ya. Baru pembukaan. Melibatkan kelurahan dan sekitarnya pasti ya. Iya. Boleh kapan-kapan kita ke sana ke Sumber Gempong langsung AMTV meliput bagaimana Sumber Gempong dan sekitarnya. Karena sepertinya ini saya penasaran dengan wisata sawah. Iya, wisata sawah. Apa yang menjadi daya tarik yang berbeda untuk yang lain. Terus gini Mas, ngomongin soal kategori sukses. Mas Agung udah merasa sukses belum sih sekarang? Belum ya? Belum sukses Mbak. Belum sukses, dan apakah sudah puas dengan apa yang dikerjakan sampai detik ini? Belum juga. Belum. Padahal sudah jadi membuka lapangan pekerjaan, mengajak teman-teman sekitar sampai bisa roda perekonomiannya jalan. Terus menurut saya sudah kategorinya sudah hampir sukses loh Mas. Kok bilang belum? Kategori sukses buat saya itu kalau karyawan saya bisa sukses itu baru saja bisa saya katakan sukses. Kalau karyawannya sukses baru Mas Agung berkata sukses. Betul. Berarti ini belum merasa sukses dan belum merasa puas. Belum ya. Setelah ada Studio 7 Trawas dengan segala macam jasanya, dengan segala macam pencapaiannya, Kedai Picu dengan segala macam konsep dan programnya, dan akhirnya Zami Spicy Snack. Apa selanjutnya, Mas Agung? Inovasinya. Waduh. Sebagai seorang pengusaha pasti harus ada inovasi-inovasi dong ya. Dan itu tercetus tiba-tiba Mbak. Oh gitu. Harus medit dulu mungkin di Penanggungan atau di Arjuno? Udah. Oh gitu ya. Ini kayak Jenny Zami Snack. Kemarin ya nggak sengaja sih karena corona juga kan. Itu nggak ada kerjaan apa ya, terus ada kentangan di rumah, ada kata iris-iris, terus tak kasih bumbu, tak kasih. Selama ini kan yang kebanyakan kentang biasa aja, bumbunya ya gitu, ya kentang pedas gitu aja. Saya coba itu, inilah kok banyak yang suka ya, banyak yang cocok ya. Dari keluarga dulu testernya, kemudian keluarga mendukung. Akhirnya sampai tetangga kanan kiri dan teman-teman dari Karang Taruna ikut membantu proses dari Zami Spicy Snack. Luar biasa loh Mas, nah itu sudah sukses menurut saya. Terus harapan Anda untuk masing-masing usahanya Anda dengan ini apa? Dari Studio 7 Trawas dulu mungkin harapannya apa? Mungkin bisa lebih berkembang besar ya. Dan ini kebetulan ada
3 lagu di Studio 7 Trawas ini yang saya daftarkan di AMI Award. Waduh. Tahun ini kan ada bulan Juli. Ya. Harapan saya bisa minimal masuk nominasi aja sudah bagus ya. Itu harapan terbesarnya untuk Studio 7 Trawas adalah masuk ke AMI Award. Betul. Bukan main-main Mbak AMI Award itu. Kemudian untuk Kedai Picu, harapan terbesarnya Mas Agung apa ini? Kalau untuk Kedai Picu harapan saya di setiap kota besar ada reseller gitu atau bagaimana sistemnya? Cabang. Seperti cabang dengan konsep dan keunikannya masing-masing pasti ya. Tapi dengan menu yang sama dan kualitas yang sama. Itu harapan terbesarnya. Mungkin ada investor di luar sana yang mau menginvestkan Kedai Picu dan segala macam keunikannya. Monggo silakan langsung DM Mas Agung aja. Kalau untuk Zami Spicy Snacks, harapannya apa Mas? Harapannya bisa sampai ke luar negeri, Mbak. Ya, selain dari Yaman ya. Kenal di Indonesia sini dan bisa tembus ke pasar luar. Tembus ke pasar luar. Harapan yang sama seperti itu para UKM di luar sana, yaitu ekspor sebenarnya. Dan juga banyak dikenal dengan teman-teman marketplace semuanya ya. Kalau boleh tahu Mas, harapan sudah ya kan, sukses sudah, inovasi juga masih sesuai ini ya, semedi dulu ya harus. Saya nggak bisa ngomong kalau udah ngomong nanti dulu deh. Apalagi nih corona seperti ini, kita harus berani-berani berinovasi ya Mas ya. Nah, kalau untuk diri sendiri Mas, harapannya apa? Tidak tahu Mas. Ya itu kembali ke yang tadi di mensukseskan karyawan saya. Iya. Jadi setiap karyawan saya itu pasti sebelum masuk saya bilang gini, kamu nggak boleh lama-lamain saya. Malah diusir. Iya. Suatu saat kamu harus bisa mendirikan seperti ini atau lainnya dan bisa punya kafe sendiri. Kok gitu? Nggak takut ditiru? Harus lari dong Pak. Maksudnya ya bikin snack tapi snack lain. Tapi setidaknya sudah pelajaran dari Mas Agung untuk dari segi pengepakan, packing segala macam ya. Tapi kalau untuk sementara ini teman-teman sama Mas Agung belajarnya sudah paham atau masih bagaimana Mas kategorinya? Kalau masih baru Mbak, jadi masih belum paham kan. Ya, jadi masih belum paham, masih harus turun 100% ya untuk mengawasi apalagi quality controlnya ya Mas ya. Jadi sebenarnya kalau Mas Agung dibilang sukses sih, kategori sukses sudah menurut saya, karena beliau sudah membuat roda perekonomian di sekitarnya bergerak walaupun di zaman era pandemi seperti ini. Secara Trawas merupakan, saya sebutnya bukan sebut desa, sebenarnya wilayah. Kalau bilang desa kesannya nanti ke belakang ya. Jadi Trawas ini merupakan daerah yang menurut saya maju ya Mas ya. Kategorinya maju dengan berbagai macam wisata, destinasi wisata yang ditonjolkan dari Trawas, mulai dari pegunungan sampai sawah. Akhirnya banyak pertebaran kafe dan beliau mendirikan Kedai Picu sampai menelurkan Studio 7 Trawas sampai Zami Spicy Snack. Selanjutnya untuk harapan yang dari diri sendiri juga sudah tercapai, belum tercapai karena belum merasa sukses mensukseskan orang lain. Sebenarnya kalau dibilang kategori belum sukses di Studio 7 sendiri juga, nanti kalau misalnya tiba-tiba menang di AMI Award, masih pengen berkarya lagi Mas? Pasti ya, harus terus berkarya ya, baik dari segi film, musik atau apapun itu ya. Boleh nggak Mas kalau misalnya saya ngelamar untuk ngisi Studio 7 Trawas? Boleh, mau. Kalau teman-teman yang di sana mau ngisi Studio 7 Trawas dengan segala macam bakatnya, talentnya, boleh lah ya. Jadi kalau misalnya teman-teman langsung talentnya, bakatnya untuk ke Studio Trawas bisa dibantu oleh Mas Agung, DM aja ke Instagram Kedai Picu, boleh ya? Boleh. Terima kasih waktunya Mas Agung siang ini udah sharing mulai dari permusikan, menelurkan talent-talent baru ya kan, menghasilkan talent-talent baru sampai kita kulik kafenya seperti apa. Saya pengen banget nongkrong di sana karena kafenya unik daripada yang lain. Di antara kafe segitu banyak di Trawas, beliau ini unik sekali, bisa menjual sunset dan sumber gempong, betul Mas? Ya, menjual segmen sumber gempongnya, dan akhirnya juga bisa menciptakan Zami Spicy Snack yang bisa merekrut teman-teman Karang Taruna di wilayahnya.
Matur nuwun sangat Mas Agung, semoga ilmunya bermanfaat hari ini teman-teman startup entrepreneur di sana. Jangan takut berkarya, jangan takut untuk melakukan inovasi-inovasi selama itu positif. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ika dan Mas Agung di Jujung UKM AM TV.